Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di Jenggot, berbagi informasi kesehatan dengan podcast RSD Dr. Subandi. Jember Podcast bersama Subandi Beken, Jember Kuaren. Wiswayai RSD Dr. Subandi Apik, Amazing, Perfect, Interest, and Kinetic. Perkenalkan, saya Dr. Diasri. Saya adalah dokter IGD yang akan membawakan acara podcast pada siang hari ini. Bagaimana nih kabarnya pendengar setia Jenopod semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Yang sedang bekerja, sedang belajar, semoga semangat terus sambil mendengarkan podcast kita. Yang lagi santai, cocok sekali nih sambil mengikuti podcast kita. Nah, pendengar setia, habis ini kita akan membahas tentang suatu masalah kesehatan yang jarang, tapi ada. Tetapi setelah ini kita akan menyimak dulu sambutan dari PLT Direktur RSD Dr. Subandi, dalam hal ini diwakili oleh Wadir SDM dan Pendidikan RSD Dr. Subandi. Kepada Dr. Wiwi Supartiwi Entes, dipersilakan. Selamat siang, selamat datang di Ngepots, Rumah Sakit Dr. Subandi Beken, Jember Keren, sahabat Ngepot yang kami cintai. Siang hari ini kita bertatap muka kembali dan sekaligus bisa mendengar bincang-bincang atau ngobrol pinter bersama para narasumber yang kompeten dalam hal ini. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Dr. Subandi sebagai pusat rujukan Jawa Timur bagian timur, yang mana sekarang telah memiliki dokter spesialis bedah anak yang hari ini hadir akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada kita semuanya, baik untuk para nakes yang luar biasa yang menjadi garda terdepan dari kita di bidang kesehatan, serta seluruh masyarakat yang kami banggakan bahwa Rumah Sakit Dr. Subandi hari ini ada kegiatan Ngepots yang artinya bincang-bincang lewat Ngepots, yaitu kegiatan yang berjudul mengenali atau deteksi dini terhadap kelainan bawaan lahir bagi yang tidak mempunyai anus atau biasa disebut atresia ani. Bagaimana cara mengenal atresia ani sejak awal, baik mulai dari masa kandungan ataupun setelah baru lahir, maka ini semua akan disampaikan oleh dokter kita yang sangat cantik dan luar biasa hari ini, Dr. Bella Meviani Rahman, spesialis bedah anak yang hal ini akan memberikan semua terkait pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin diketahui, mulai bagaimana mengenali terhadap kelainan atresia ani, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara memberikan terapi yang baik atau tindakan, akan diulas semuanya di dalam pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat buat masyarakat kita, terutama dan para nakes yang akan memberikan rujukan kepada Rumah Sakit Dr. Subandi. Dan kita perlu tahu bahwa Rumah Sakit Dr. Subandi juga dilengkapi sarana prasarana yang lengkap untuk melakukan tindakan itu dengan narasumber ataupun dokter-dokter yang kompeten, perawat-perawat yang terampil, yang ramah, yang bisa memberikan kenyamanan kepada pasien maupun keluarganya. Untuk itu kami berikan waktu sepenuhnya nanti kepada Dr. Bella, dan namun sebelum itu tentunya kami ingin memberikan pantun yang luar biasa untuk menambah semangat pertemuan siang hari ini, yaitu kita berikan dan tolong nanti dijawab dengan kalimat jos atau keren ya. Berlibur ke Bali melihat tari kecak, mengenal sejarah melalui seni drama tari, kenali kelainan bawaan lahir pada anak bersama Jengepot di Rumah Sakit Dr. Subandi. Luar biasa, semangat untuk semua. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat. Dan kami persilahkan kepada host kita yang luar biasa serta narasumber Dr. Bella untuk memandu kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat penuh manfaat. Baik, terima kasih atas sambutannya dokter. Sambutan dari Dr. Wiwi pastinya memberikan semangat kita untuk mendengarkan podcast Jenggot hari ini. Nah, pendengar sekalian, Jenggot merupakan sebuah program kontribusi untuk masyarakat dari RSD Dr. Subandi untuk memberikan informasi yang relevan
cerdas, dan mendalam melalui pandangan para ahli dari rumah sakit kami terkait berbagai masalah kesehatan. Nah, kita ke episode kali ini. Jadi, kelahiran itu adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang tua. Tapi, ada kalanya kelahiran itu terkadang disertai dengan suatu kelainan bawaan lahir, yang salah satunya adalah kelainan bawaan lahir tidak punya anus, yang bahasa medisnya dikenal dengan atresia ani. Nah, terkait dengan hal tersebut, di episode kali ini, saya tidak sendiri nih. Kali ini saya bersama dengan dokter spesialis bedah anak di RSD Dr. Subandi. Mari kita sapa Dr. Bella Maifani Rahman M. Ketklin SPBA. Selamat siang, Dr. Bella. Selamat siang, Dokter Diastri. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih nih, dokter. Sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti nge-podcast bareng kita. Ya. Nah, sesuai dengan topik utama podcast hari ini nih, kita akan membahas lebih lanjut terkait kelainan ini hingga penanganannya. Makanya buat para ayah bunda, calon ayah bunda, tenaga kesehatan semuanya, tetap stay tune terus di podcast ini. Nah, sebelum kita menuju diskusi yang lebih lanjut, izin mengingatkan kepada para pendengar setia untuk kalau misalnya mau bertanya, silakan raise hand, on mic, atau bisa via chat Zoom terkait topik kita kali ini. Oke, langsung saja nih dokter. Jadi mungkin kita bisa langsung berdiskusi. Nah, jadi kan ini saya sebagai dokter IGD ya dok ya. Boleh. Nah, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kasus dok. Jadi ada orang tua membawa bayinya, jadi bayinya itu dibawa ke IGD, datang dengan keluhan kembung. Nah, ini ceritanya bayi umur 2 hari. Nah, ternyata tidak BAB dari lahir. Jadi selama 2 hari ini tidak BAB. Dan setelah dievaluasi, ternyata tidak punya anus. Nah, ini apa? Bisa dikatakan dengan atresia ani ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan dok, karena mungkin bagi beberapa dari kita, mungkin yang awam tentang kesehatan, kayaknya masih asing nih dok tentang atresia ani. Bagaimana dok? Terima kasih Dokter Diastri. Nah, buat pendengar setia dari Jengopods, kita membahas masalah yang sebenarnya cukup menarik ya dok ya. Kita Iya bilang dokter. atresia ani gitu. Namanya cantik ya dok, atresia ani sebenarnya. Namun itu adalah suatu kelainan di mana bayi itu lahir dengan kondisi tidak memiliki anus. Apabila boleh dibantu untuk share screen saat ini. Nah, ini mungkin juga buat pendengar setia bisa melihat ya. Salah satu case ya tadi yang sempat dokter Diastri cerita. Misalnya ada anak bayi laki-laki dengan berat badan lahir 2.500 ya. Tadi 3.000 ya. Nih kalau misalnya ini usianya 3 jam. Kalau iya. melihat kondisi seperti ini, kira-kira dokter Diastri atau pendengar setia mungkin sempat mengira itu adalah anus ya kayaknya ya. Iya dok, itu kelihatan anusnya ya dok ya. Tekut, warnanya Iya. pun juga coklat gitu kan. Kalau kita lihat dari kejauhan mirip sebenarnya ya. Iya dokter. Nah, namun kalau kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu, ini kan pasti kalau orang awam melihat bisa aja keliru ya dok ya, karena dikira memiliki anus. Namun bila tenaga kesehatan ataupun dokter melihat pasti melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita cembeng lagi dan kelihatan bahwa sebenarnya itu adalah buntu. Nah, inilah pendengar setia, inilah yang dinamakan oleh kelainan bawaan lahir tidak punya anus. Ya. Nah, bagaimana sih dok bisa terjadi atresia ani ini? Kok bisa sih? Kok bisa ya dok ya gitu. Iya. Sebenarnya kejadian dari atresia ani ini kalau dibilang jarang sekali, presentasinya kalau kita lihat di seluruh dunia dok sebenarnya juga cukup banyak loh dok. Jadi kayak 1 dibanding 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000 kelahiran. Bahkan pasangan muda mungkin yang baru mau memiliki anak itu memiliki chance atau resiko dia bisa terkena anaknya dengan atresia ani itu sebanyak 1%. Oh, Nah, ada jadi kemungkinannya atresia ani ya dok sendiri ya. dok, menurut ilmu pengetahuan sampai saat ini penyebab pastinya itu secara pasti itu memang belum diketahui. Namun karena dia multifaktorial ya, ada yang bilang karena masalah genetika dan juga sebab-sebab faktor lingkungan, jadi multifaktorial. Yang jelas terjadinya itu di dalam kandungan, di mana itu terjadi proses ketika pembentukan embriologi ya atau pembentukan organ-organ itu terjadi kegagalan daripada pembentukan organ anogenital atau organ anus. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pembentukan itu pada saat kehamilan itu bagaimana ya dok? Mungkin bisa dijelaskan dok, kok bisa seperti itu dok?
Multifaktorial sih dok, jadi kalau dalam jurnal maupun literatur yang saat ini terbaru, sebab pastinya nih gitu, kalau untuk kelainan-kelainan bawaan air itu kadang-kadang memang belum diketahui secara pasti. Jadi kadang-kadang ada juga banyak faktor resiko yang masih diduga menjadi penyebab. Makanya kenapa sih kadang ada saya bisa kena, kenapa anak itu Iya, bisa gitu. iya. Sebabnya multifaktorial. Namun tidak apa-apa kan karena memang belum ketahuan secara jelas ya. Jadi masih belum pasti ya. Hmm. Mm-mm. Nah, kan dari multifaktorial itu dokter. Nah, kira-kira dok, faktor resiko utamanya apa sih dok? Soalnya kan biasanya kalau pada ibu-ibu yang sedang hamil atau mempersiapkan kehamilan itu kan kadang-kadang khawatir begitu dok. Nanti akan terjadi sesuatu mungkin. Nah, mungkin ada yang bisa, ada caranya mungkin biar dicegah gitu dok, supaya terhindar dari seperti ini. Menarik ya dok ya. Jadi kalau ibu-ibu muda maupun sekarang yang sedang dalam kondisi sedang hamil, tentu saja atau mau mempersiapkan kehamilan nih dokter Diatri, tentu saja harus dipersiapkan kehamilannya itu dengan baik. Tuh, nutrisi ibu juga harus dipenuhi dengan baik. Dan pentingnya mungkin ditekankan pada prenatal ya, pemeriksaan prenatal nih buat bunda-bunda atau calon-calon mama nih ya, gitu, untuk melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin kepada tenaga kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit untuk bertemu juga dengan dokter untuk dokter kandungan juga ya, supaya nanti bisa dievaluasi mengenai kesejahteraan dari bayinya. Nah, yang tadi dokter sebutkan faktor risiko paling pasti itu apa sih dok? Itu saya tidak bisa Iya menjawab dok. nih dok, karena di dalam literatur sampai saat ini memang belum ditemukan secara pasti. Ada yang bilang secara genetika. Kalau genetika kan kadang-kadang juga acak ya dok ya. Tapi yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu ya tentu saja menyiapkan kehamilan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik dokter. Kemudian bagaimana sih kita mengetahui gejala-gejalanya atresia ani ini dok? Apa cuma kelihatan tidak ada anusnya? Oh ini atresia ani. Itu bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Kalau dari secara harfiah pasti ya, pada Ya. saat dilakukan pemeriksaan, ketika bayi itu lahir, maka tenaga kesehatan maupun dokter masih akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Kemudian ketika kita memeriksa di area pantat atau di area anusnya, kita melihat bahwa tidak terbentuk anus di situ. Nah, dari situ kadang-kadang kita sudah bisa melihat, mendiagnosis ini adalah suatu kelainan bawaan lahir dia tidak memiliki anus. Ataupun kadang-kadang dia itu bentuknya bermacam-macam. Nah, kalau boleh mungkin sambil ditampilkan. Jadi buat para pendengar setia dari Jengepot, jadi klasifikasi daripada kelainan atresia ani itu banyak sekali ya. Bahkan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nih kalau kita simak baik-baik di sebelah kanan itu ada pada laki-laki. Banyak-banyak sekali ya dok ya. Macam-macam, ada yang bentuknya seperti ada yang menyerupai pita yang menjulur. Tapi keempat-empatnya kalau kita lihat ada juga yang dia pantatnya benar-benar flat, itu yang kita namakan sebagai flat bottom. Nah, kemudian kalau kita lihat pada anak perempuan, selain dia tidak ada anus, kadang-kadang nih dok, ada juga BAB itu yang keluar dari lubang lain. Tapi bukan anus, lubangnya namanya fistula. Kalau Betul. sempat dokter lihat di gambar, pada perempuan itu ada lubang kecil di bawah vagina, karena BAB itu bisa keluar dari situ dok. Nah, itulah yang dinamakan kelainan bawaan lahir atresia ani yang dia tipe vestibuler. Sehingga kadang-kadang orang ini sering menyalahkan, oh keluar dari vagina, padahal sebenarnya bukan loh ya, sebenarnya ada lubang kecil di bawah situ. Kalau kita lihat lagi di bawah, betul-betul dia yang flat bottom lagi itu juga dalam kondisi atresia ani yang dia tidak ada fistulanya. Jadi bentuknya bermacam-macam nih dok, antara laki-laki dan perempuan. Jadi dok, kalau misalnya bayi itu keluar feses atau kotoran yang tidak melalui anus, jadi melalui yang lain itu, Lubang lain, melalui lubang lain, itu namanya fistula ya dok ya. Kemudian dok, apa saja tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh orang tua kan karena tidak semua bayi itu kan lahirnya dari rumah sakit ya dok ya. Nah itu kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh orang tua sehingga perlu segera dibawa ke dokter. Oke, tentu saja kalau bayi itu bayi baru lahir ya, mungkin ini peran dari tenaga kesehatan. Mudah-mudahan banyak juga pendengar setia kita yang sedang tenaga kesehatan ya, untuk Iya dok. bisa melakukan pemeriksaan dengan baik ya pada saat bayi baru lahir itu betul-betul diperiksa dari head to toe gitu, selain dari kepala sampai di kaki, dilihat terutama di bagian anusnya. Jangan hanya percaya dengan pelutan-pelutan saja, betul-betul dipegang, bahkan mungkin dilihat itu betul-betul anus atau tidak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya tentu saja apabila mungkin ya secara bersalin dia sudah pulang ke rumah tidak BAB, tentu saja manifestasinya adalah anak itu bisa kembung, kemudian bisa muntah, dikasih minum kembung gitu, kemudian muntah. Nah, itu orang tua harus high alert pada kondisi seperti itu. Nah, kemudian kira-kira komplikasinya apa saja ya dok ya misalnya jika bayi ini tidak segera diperiksa dok, tidak segera dibawa ke rumah sakit.
Tentu saja karena kotoran pembuangan anus sebagai organ dia ada pembuangan dari saluran cerna ya, dari feses itu dia tidak terbentuk, otomatis akhirnya feses menumpuk di dalam perut si bayi. Nah, ketika tidak disadari, terutama atau tidak segera dilakukan tindakan operasi, lama-kelamaan usus itu akan mengembang besar seperti balon, dok. Usus kita bisa ngembang kayak balon. Lama-kelamaan balon ngembang dia bisa bocor. Nah, itulah menyebabkan suatu komplikasi yang dinamakan bocor organ atau bocor usus atau perforasi hollow organ lah kita bilangnya. Itu kondisi yang cukup gawat ya, Moms. Sehingga dalam kondisi itu pasti harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi salah seperti itu. Oh, begitu. Jadi salah satu tandanya juga bisa sampai muntah-muntah ya, Dok ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian misalnya bayi itu diperiksakan ke dokter. Nah, kira-kira pemeriksaannya apa saja ya, Dok ya, yang biasanya perlu dijalani oleh pasien untuk pendiagnosaan ini, Dok? Mendiagnosa atresia ani. Saja kalau sudah kelihatan secara klinis ya, maksudnya secara fisik memang dia tidak ada gambaran anus di situ, maka ya bunda ataupun juga tenaga kesehatan sebaiknya segera merujuk ke rumah sakit dengan center yang sudah tersedia untuk layanan bedah anak. Kemudian dirujuk di sana, tentu saja dalam kondisi bayinya juga harus distabilisasi, dok. Tuh, jadi bayinya juga harus distabilisasi, kemudian jangan diberi minum ya, tetap dipuasakan. Kalau kita curiga, puasakan dulu. Bayinya dipuasakan, kemudian apabila ini dirujuknya dari mungkin rumah sakit, boleh dipasang selang lambung, dok, namanya OGT, orogastric tube, bila tersedia gitu ya. Kemudian dipasang infus gitu sebelum dirujuk ke pusat layanan kesehatan yang tersedia bedah anak. Dengan memberikan pertolongan pertama seperti itu, dok, itu sebenarnya sudah cukup membantu bayi itu sekali. Kira-kira bayi baru lahir itu juga akan ada kelainan-kelainan yang lain nggak, Dok? Biasanya kan ada kelainan yang lain gitu, Dok. Ditambah apa gitu. Kira-kira Benar, ya. itu banyak nggak, Dok, yang seperti itu? Atau mungkin murni anus apa tidak punya anus aja? Bagaimana, Dok? Jadi kalau kita ketemu suatu kelainan bawaan lahir, dok, itu kita harus berpikir, jangan-jangan ada nih kelainan bawaan lahir yang mengikuti, atau namanya associate anomali. Jangan-jangan ada lagi nih temennya kan, makanya dokter juga wajib aware tuh, gitu. Karena di kelainan bawaan lahir tidak punya anus, itu kita wajib evaluasi. Ada yang namanya sindroma Vactrel, dok. Vactrel tuh V-nya VACTERL. Jadi V-nya tuh vertebrae, biasanya kita akan evaluasi apakah ada kelainan dari tulang belakang atau vertebrae. Yang kedua, anus, jelasnya kita lihat bahwa dia tidak ada. C itu adalah kardiak, kita akan melihat apakah ada kelainan di jantung. Kemudian T itu tracheoesophageal fistula untuk melihat adanya kelainan nyambung atau tidak di esofagusnya, dan R itu renal, ginjal, L lim itu adalah ekstremitas ya, tangan dan kaki. Ya. Sambil minum juga ya, dok ya. Ya, silakan dokter, silakan sambil kita santai-santai ngobrolnya, dok. Oke. Mungkin sambil ditampilkan satu slide lagi tadi. Oh iya. Yang ada cukup menarik. Ya, slide-nya ditampilkan dulu. Nah, ini Oh, dokter ini ya, dok ya. kalau lihat ini adalah salah satu bentuk kelainan malformasi anorektal yang dia sebenarnya juga diikuti kelainan pada urogenital atau pada saluran kencing. Kalau lihat seperti ini, apa sih, dok, yang terpikir kira-kira jelasnya nggak punya anus Yang ya? jelas tidak punya anus, dok. Yang jelas kan? Yang jelas itu. Bentuk juga dari alat kelaminnya kecil ya. Iya, dokter. Nah, ini adalah satu kelainan yang dia tingkat severity atau tingkat keparahan mungkin lebih tinggi. Namanya itu adalah kloaka, dok. Jadi kloaka itu, kalau pendengar sekalian juga melihat ya, di sebelah itu ada satu gambar di mana saluran BAB, kemudian saluran vagina, dan juga saluran kencing itu dia berkumpul menjadi satu dan keluar dalam lubang yang sama. Itulah yang dinamakan suatu kelainan kloaka nih, dok. Nah, sempat ternyanyian nggak kata-kata kloaka? Kalau dulu kita Biasanya ingatnya ini, dok, dulu pelajaran biologi, betul, pas masih SD biasanya. sebenarnya Pelajari kelainan ini juga ada loh burung. ya. Iya. Nah, menariknya nih, dok, kloaka itu especially made only for women nih. Jadi dia pasti selalu perempuan. Jadi tidak ada yang bagi laki-laki terkena seperti ini, nggak ada ya, dok ya? Tidak ada. Jadi ini perempuan. Sehingga kalau kita menemu bayi perempuan ya dengan kecurigaan atresia ani, kita harus high alert juga apakah ini hanya malformasi anorektal pada perempuan atau mungkin dia tingkat yang lebih serius yaitu kloaka. Baik, dokter. Nah, ngomong-ngomong, dok, soal masalah atresia ani ini, kira-kira di Jember banyak nggak sih, dok, yang terkena seperti ini? Apakah dokter sering menemui ya, dok ya?
kejadian-kejadian seperti ini? Meskipun secara jumlah kita belum punya datanya ya dok ya, namun dalam periode bulanan kita ada dok, pastinya ada. Oh, ada ya, Dok ya. Jadi ini masalah masalah kesehatan yang bisa dikatakan apa ya? Serius Belum nggak ya sih? dok ya, ada sebenarnya ya, kelihatannya Ya, jarang, tapi kelihatannya kita jarang tapi ada. Ya, baik. Nah, dokter, jika sudah terdiagnosa atresia ani, nah, apakah harus dioperasi saat itu juga, Dok? Nah, menarik tuh dok. Tentu saja ini dok, kita pada saat bayi pertama kali baru lahir ya, dia belum usia 24 jam nih dok. Nah itu kadang-kadang kita sebagai tenaga kesehatan atau dokter spesialis bedah anak mungkin ya, kita akan melakukan stabilisasi dulu pada bayi itu ya. Dalam 24 jam pertama kehidupannya, nanti kita evaluasi tuh, dia ada BAB nggak yang keluar dari tempat lain. Atau mungkin dia BAB yang bercampur dengan kencing, atau juga lubang yang tadi saya sempat cerita tuh dok, fistula. Kalau ternyata sampai 24 jam tidak ada nih sama sekali BAB yang keluar dari tempat lain itu, maka kita melakukan pemeriksaan ronsen khusus yang namanya prostable lateral dan juga babygram. Itu adalah suatu pemeriksaan radiologi yang bisa kita lakukan, untungnya bisa kita lakukan di rumah sakit Dr. Subhan ini dok. Wah, Alhamdulillah alhamdulillah ada nih. cukup lengkap, sehingga dalam waktu 24 jam ayah bunda tidak perlu khawatir karena kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik yang canggih itu di rumah sakit Dr. Subandi. Nah, ini dok, menarik dok. Kadang itu ada beberapa orang tua yang pas datang ke IGD, terus anaknya dinyatakan atresia nih. Kadang itu ada beberapa yang menanyakan, dok, apa ada cara lain enggak selain operasi? Nah, itu bagaimana dokter? Kadang-kadang karena sempat melihatnya ini ya dok ya, namanya orang tua pasti dalam kondisi yang tidak siap gitu. Nah kita Ya, sebagai tenaga kesehatan juga patut bersimpati dan memahami bahwa hal ini adalah yang sulit untuk orang tua. Namun yang perlu kita sampaikan juga di dalam podcast kali ini bahwa meskipun itu berat, kelainan atresia ani adalah suatu kelainan yang bisa dikoreksi dan dikoreksinya dengan pembedahan. Tuh, bisa nggak sih dok tanpa dilakukan pembedahan? Untuk sampai saat ini dalam literatur, salah satu terapi terbaiknya adalah dilakukan pembedahan itu, dibuatkan anus dok, istilahnya seperti itu. Dengan harapan jangka panjangnya ya anak itu bisa tumbuh sehat normal seperti anak yang lain. oh begitu nggak dokter? Nah, terus ini dokter, biasanya ada lagi yang menanyakan, biasanya para orang tua nih, kenapa ada operasi yang hanya satu kali? Nah, terus ada yang sampai berkali-kali, terus sampai dibuatkan seperti kantong di perut itu dok, itu bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan dok Menarik, operasinya dok. boleh. Mungkin sambil kita tampilkan slide-nya ya, biar bisa lebih memahami juga buat pendengar setia. Jadi, ayah bunda, karena tadi kita bercerita bahwa klasifikasi daripada atresia ani itu kan dia banyak macam-macam ya, laki-laki dan perempuan saja beda. Nah, tentu saja terapinya itu bergantung dari jenis atresia aninya dok sebenarnya. Oh Jadi nggak begitu. bisa nih kadang-kadang mama-mama dia yang bilang, dok kok anakku harus 1 tahap atau 3 tahap. Nah itu sebenarnya tergantung dari jenis atresia aninya. Tindakannya betul tuh, ada yang 1 tahap dok, itu langsung dibuatkan anus. Nah itu biasanya pada atresia ani yang dia tipe rendah atau tipe perineal. Misalnya sudah ada lubang fistula kecil dok di sekitar anusnya itu, di sekitar kulit ya, di sekitar anusnya itu. Nah itu kita namakan operasinya bisa 1 tahap tuh, langsung dibuatkan anus saat itu juga. Tapi ada juga yang 3 tahap. 3 tahap tuh maksudnya 3 kali operasi dok. Ya, operasi pertama tentu saja operasi pembuatan stoma yang mungkin dokter tadi Diastri sempat tanyakan ya, itu dilakukan di hari-hari pertama anak itu lahir. Jadi masih usia harian lah. Stoma itu adalah satu tindakan di mana dokter bedah itu mengeluarkan usus yang dikeluarkan di perut untuk sebagai BAB biar keluar sementara lewat situ. Nah, tentu saja tindakan itu adalah sebenarnya life saving ya, Dok ya, tindakan penyelamatan nyawa. Jadi kalau tidak dibuatkan stoma, saat itu juga karena dia buntu total, otomatis bisa mengancam nyawa dari bayi itu. Maka tindakan pertama yang kita lakukan adalah pembuatan stoma. Nah, kemudian sekitar jeda 4 atau 8 minggu dari operasi pembuatan stoma, baru nih dok, kita menginjak ke operasi grand-nya istilahnya ya, operasi pembuatan anusnya. Setelah operasi pembuatan anus, jeda waktu 4 sampai 8 bulan, pasien itu dalam rentang waktu itu akan dilakukan berbagai macam pemeriksaan nih dok. Salah satunya dilakukan businasi pasca pembuatan anus baru. Nah itu dokter, Iya, businasi itu bagaimana sih dok? Nah, sepertinya kayak di apa namanya pakai alat-alat yang panjang-panjang itu bagaimana sih dok? Sempet serem ya dok ya kalau Iya dengar kayak kayak gitu, serem tapi gitu dok. sebenarnya kita harus Iya, menenangkan orang tua itu iya dok, dok. bahwa anus yang baru itu tentu saja
apabila dia tidak dilatih terbuka atau tidak disesuaikan ukurannya nih dengan usianya, itu bisa menutup lagi, Dok. Jadi malah operasinya jadi gagal deh ya, atau mungkin kurang berhasil. Jadi supaya tidak mencegah terjadinya itu, Dok, maka harus dilakukan businasi. Karena sifat jaringan itu kan dia pasti akan menutup lagi tuh, Dok, kalau tidak dilakukan businasi. Maka kita biasanya mengaktifkan nih kepada ayah bunda untuk melakukan businasi 2 kali sehari, Dok, dengan alat yang namanya businator. Dia suatu alat panjang, bulat, yang nantinya akan dimasukkan ke anusnya bayi itu, ditunggu selama kurang lebih 30 menit supaya bayi itu juga bisa belajar untuk mengejar juga ya. Habis itu sambil disesuaikan, Dok, ukurannya. Dia kan ada berbagai macam ukuran. Sesuai dengan usia bayi itu. Bila target daripada nomor businasi sudah tercapai, nah itu biasanya dokter mulai bisa mempertimbangkan untuk dilakukan operasi berikutnya, yaitu operasi tutup stoma. Businasi 2 kali sehari, Dok. Nah, itu yang melakukan Kita siapa ya, Dok ya? mengaktifkan pagi dan sore. Tentu saja orang tua, Orang Dok. tua. Nah, tapi jangan khawatir nih buat ayah bunda mungkin yang sedang memiliki anak dengan buah hati dengan kondisi atresia ani, dokter dan juga tenaga kesehatan pastinya akan mengajari bahwa tindakan ini pun juga aman dilakukan secara mandiri oleh orang tua di rumah. Gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan atresia ani yang paling mudah itu yang tipe perineal ya, Dok ya. Karena kan langsung 1 kali operasi begitu saja ya, Dok ya. Setiap tindakan pasti ada challenge-nya masing-masing, Dok ya, Ada. tapi mungkin dengan kondisi prognostik yang lebih baik, mungkin yang tipe perineal. Betul. Oh, begitu. Ya. Nah, baik dokter, mungkin kita bisa memberikan waktu ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin sambil saya lihat di komentar, apakah ada yang mungkin bertanya? Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, kita bisa lanjut ke sesi mitos atau fakta kali ya, Dok ya. Boleh, boleh. Ya, jadi kita ada sesi mitos atau fakta. Nah, jadi yang pertama, atresia ani adalah kelainan bawaan lahir yang tidak dapat dikoreksi. Mitos atau fakta? Apa, dokter? Kalau sudah mendengarkan penjelasan yang tadi, tentu saja kelainan atresia ani adalah kelainan yang bisa dikoreksi, Dok. Ya, Berarti mitos ya? ya, berarti mitos. Faktanya kelainan atresia ani itu bisa dikoreksi dengan tindakan operasi. Jadi nggak bisa ya dok ya, cuma pakai obat-obatan gitu nggak bisa ya. Biasanya kan kadang beberapa orang tua itu bilangnya seperti ini, kenapa nggak bisa diobati aja gitu. Bisa begitu ya dok ya. Berarti jawabannya adalah Mitos, Dok, berarti ya? mitos. Mitos, karena faktanya bisa dikoreksi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tipe kloaka selalu terjadi pada perempuan. Mitos atau fakta? Fakta ya? Ya, Karena tadi sudah sempat kita tampilkan ya, bahwa yang menarik dan memang khusus kloaka itu selalu terjadi pada perempuan. Jadi itu yang paling sulit ya dok ya, Itu adalah tingkat yang paling sulit. tingkat yang paling sulit. Kira-kira sampai berapa kali operasi dok ya kalau seperti itu? Tahapannya 3 ya, Dok ya. Tahapannya sama 3. Nah, menariknya nih, Dok, kalau boleh sambil kita sharing ya, Rumah Sakit Dr. Subandi nantinya akan mengadakan proktosip dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan operasi pada kasus yang sulit seperti kloaka. Diharapkan nanti setelah melakukan proktosip, kita bisa menangani kasus atresia ani yang tipe sulit nih, Dok, dilakukan di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Wah, keren sekali. Kita mungkin bisa melanjutkan yang ketiga ya dok ya. Ini dok. Atresia ani lebih banyak pada pasien bayi laki-laki. Mitos atau fakta? Kira-kira apa dokter? Oke. Di dalam literatur sebenarnya angka pastinya tidak disebutkan, tapi disebutkan slightly atau sedikit lebih banyak memang betul kepada laki-laki. Jadi fact ya, fakta Jadi ya. fakta. Fakta. Gitu. Kenapa ya dok ya kok? Banyakan kepada pasien bayi laki-laki. Itu kira-kira ada ini khusus enggak dok? Sampai saat ini penjelasannya memang belum ada sih, Dok ya. Kenapa prevalensinya lebih banyak, sedikit lebih banyak kepada laki-laki. Ini sih belum ada jawabannya. Oke. Selanjutnya dokter. Atresia ani ini banyak disertai dengan kelainan bawaan lahir yang lain. Mitos atau fakta? Fakta ya. Fakta. Tadi sempat kita sebutkan juga ya, bahwa ini penting juga bagi tenaga kesehatan, dokter, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Dan juga mungkin pada ayah bunda ya, untuk aware apabila salah satu putra-putrinya mungkin memiliki kelainan bawaan lahir, nah, maka kita harus aware, jangan-jangan ada juga kelainan bawaan lahir yang lain. Tuh. Sehingga patut dicekkan juga, Dok. Begitu ya dok ya. Berarti harus dicek semua yang faktor itu ya dok ya. Disarankan demikian, Dok. Nah,
menariknya di Rumah Sakit Subandi sudah sedia nih dok. Misalnya kalau kita ingin mengecek kelainan bawaan jantung, sudah tersedia layanan ekokardiografi dengan dokter ahli pediatri khusus jantung. Kita sudah adakan juga kan di situ. Iya, Jadi tidak dokter. perlu jauh-jauh lagi di Jember, cukup dilakukan di Rumah Sakit Dr. Subandi. Ya, betul. Selanjutnya, dokter. Pasien dengan riwayat atresia ani memiliki resiko terjadi konstipasi atau sembelit. Mitos atau fakta? Dalam literatur disebutkan, iya itu fakta. Jadi memang ada resiko bahwa anak-anak yang sudah memiliki anus, padahal riwayatnya dulunya adalah atresia ani, ada resiko memang mereka akan terkena kadang-kadang konstipasi nih dok. Oh, jadi begitu ya, dok ya. Nah, ini dokter, ada lagi dok. Ini sebenarnya titipan dari pertanyaan dari teman-teman sih dok. Nah, jadi eh, ini sebenarnya berkaitan dengan kepercayaan beberapa orang di luar sana sih. Wah, menarik nih. Kenapa nih? Jadi eh, kalau misalnya ibu itu sedang hamil, maka suaminya nggak boleh mancing. Nah, itu dok. Itu katanya nanti akan mengakibatkan kelainan pada bayinya. Itu mitos atau fakta ya dok? Kalau ternyata suaminya ini apa memiliki usaha kolam pancing gimana dok? Nah, ya itu. Boleh ya. Jadi ayah bunda itu adalah mitos ya, mungkin itu suatu kepercayaan yang sebenarnya tidak ada dasar ilmiahnya gitu. Jadi seperti yang sempat kita sampaikan tadi nih dok, kalau seandainya para calon bunda yang sedang mempersiapkan kehamilan, tentu saja dalam proses kehamilan itu disiapkan sebaik-baiknya, baik itu nutrisi, kemudian persiapan prenatal, USG kandungan dan juga minum vitamin, multivitamin untuk kandungan secara baik. Jadi kesimpulannya boleh mancing ya dok ya? Boleh. Ya mungkin maksudnya itu kalau mungkin mancing itu adalah sebagai hobi, jadi kan biasanya Nggak ada kan sangkut pautnya nih iya dok. nggak ada Dengan nggak ada bawaan sangkut layar. pautnya. Iya, sangkut Oh ya pautnya. siap 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 dokter. Nah mungkin itu saja sudah ya dok ya. Sudah cukup mungkin ya diskusi ini. Mungkin ada yang bertanya, mungkin bisa lewat raise hand. Oke, ada satu pertanyaan tidak? Nah ada satu pertanyaan nih. Nah dok izin bertanya, apa ada pantangan makanan gitu dok kalau anak sudah terpasang stoma? Bagaimana nih? Silakan dokter Bella. Untuk saat ini pantangan khususnya secara spesifik itu masih belum macam-macam ya Maya. Jadi anak-anak yang terpasang stoma itu kan disebabkan oleh bermacam-macam ya. Tapi mungkin secara general tidak ada secara spesifik ya dok ya. Untuk kenapa kita harus membatasi makanan tertentu. Jadi mungkin jawabannya secara spesifik tidak ada sih Mas. Justru dengan anak dengan stoma itu sebenarnya juga bisa tumbuh kembangnya juga bisa tumbuh kembang baik, sehat normal dengan pemberian gizi yang cukup. Jadi jangan dipantang-pantang kayaknya ya. Jadi nggak ada pantangan ya dok ya Secara untuk. khusus kayaknya secara spesifik general tidak ada. Oke. Ini ada lagi dokter. Kita melihat dari komentar di via chat Zoom. Izin bertanya dok, kalau semisal hamil lagi dengan riwayat anak pertama dengan atresia ani, apakah mungkin nggak dok anak selanjutnya juga mengalami hal yang serupa? Secara berarti diturunkan gitu ya nanti ke resiko antara sibling atau antara Ya, benar dok. sibling atau antara kakak adik ada nggak ya? Sampai saat ini saya sih belum membaca ya dok ya gitu. Tapi dalam literatur mungkin ada yang Mas secara spesifik Yang di dalam textbook yang biasanya kita anut ya untuk di bedah anak, saya belum membaca bahwa satu keluarga itu bisa anaknya satu atrisianis satunya enggak dalam satu keluarga kandung ya. ya, oh begitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dokter ada lagi yang bertanya nih. Apakah bayi dengan atresia ani bisa dimandikan nggih, dok kalau sudah dipasang stoma itu, dok? Nah, itu mungkin ada cara-cara khusus, dok, dalam memandikan bayi dengan stoma, dok. Oh ya, berarti ini khusus ya tentang perawatan stoma nih istilahnya. Iya. Jadi kalau ayah bunda mungkin ataupun tenaga kesehatan ya yang ternyata punya pasien, ternyata bayi-bayi dengan stoma, boleh saya dimandikan? Jawabannya boleh, boleh saja gitu. Jadi perawatan stoma seperti perawatan di anus ya, yang jelas setelah dimandikan itu luka kulit di sekitarnya harus dikeringkan, kemudian baru kita pasang kantong stoma. Oh, Jadi jadi jangan sampai dong bayinya nggak dimandikan dong. Jadi nanti iya. dia malah ini kotor dong lainnya ya kan, jadi malah Iya. menimbulkan penyakit yang lain nanti penyakit Kadang kulit. kebanyakan takut, dok, itu orang Betul. tuanya. Itu kadang Itu takut. perannya dari kita ya tenaga kesehatan untuk Iya. memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu aman dilakukan. Oke. Nah, mungkin sudah cukup nih sesi diskusi bersama dengan Dokter Bella. Mungkin ada closing statement, mungkin pesan buat ayah bunda, dokter, untuk pendengar setia Jengepots hari ini, dok.
Terima kasih Dokter Jastri. Jadi pada ayah bunda ataupun pendengar setia, sekarang ini podcast Jengepos bahwa kita ingin memberikan informasi kesehatan bahwa kelainan bawaan lain kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Namun apabila hal itu terjadi, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kepada dokter atau tenaga ahli. Nah, kelainan atresia angin adalah suatu kelainan yang mampu dikoreksi. Kelainan ini alhamdulillah bisa kita lakukan tindakan di bedah anak di Rumah Sakit Dr. Subandi. Jadi jangan patah semangat, di Jember insya Allah layanannya sudah ada. Oke, siap-siap. Nah, jadi pendengar setia Jengepots, perlu sekali ya untuk namanya kalau misalnya kita lagi ibu-ibu nih, misalnya hamil, itu penting sekali untuk pemeriksaan prenatal. Itu. Yang kedua, em, yang kedua, nah ini nih, buat teman-teman sejawat mungkin yang punya praktek di rumah, jadi perlu sekali, penting sekali deteksi dini tentang adanya kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Jadi jangan langsung jadi lahir terus ya udah dikasihkan ke keluarganya. Jadi perlu diperiksa gitu. Itu ya dok ya. Gitu. Nah, jadi pendengar setia kita juga itu tadi seperti yang dikatakan oleh Dokter Bella di RS kami ada layanan poli dan operasi bedah anak sehingga jangan ragu untuk memeriksakan anak jika ada suatu masalah kesehatan. Ya, luar biasa sekali diskusi pada kesempatan kali ini dan ada begitu banyak hal yang informatif ya dok ya yang kita dapatkan di hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dokter Bella yang sudah meluangkan waktunya untuk ngepodcast berbagi informasi bersama kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dokter. Terima kasih. Nah, berakhir sudah podcast hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk ngepodcast bareng kita. Nah, mungkin kita ini dok, ada closing statement bareng-bareng dok. Boleh. Gitu. Seperti ini dok. Salam sehat, salam Jember Ngepodcast, Subandi Beken Jember Koren. Dok, bareng-bareng dok. Boleh. Salam sehat, Sehat. salam Jember Ngepodcast, Subandi Beken Beken Jember Koren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.